Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga kalian pada kesempatan hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Dan alhamdulillah pada hari ini kita bertemu kembali di mata kuliah saya, yaitu mata kuliah pengembangan kurikulum. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang landasan pengembangan kurikulum. Nah, materi ini sangat penting buat mahasiswa sekalian karena dalam memahami kurikulum kita harus memahami terlebih dahulu tentang apa yang menjadi pijakan dan landasan dalam kurikulum. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita seriusi, kita perdalam dalam kajian pengembangan kurikulum ini. Maka kurikulum sebagai rancangan pendidikan mempunyai kedudukan yang sangat strategis dalam seluruh aspek kegiatan pendidikan. Mengingat pentingnya peranan kurikulum di dalam pendidikan dan dalam perkembangan kehidupan manusia. Maka dalam penyusunan kurikulum tidak bisa dilakukan tanpa menggunakan landasan yang kokoh dan kuat. Oleh karena itu, pada kesempatan hari ini saya akan membahas tuntas terkait dengan landasan pengembangan kurikulum. Oleh karena itu, ketika kita berbicara terkait dengan landasan, maka mungkin kalian semua dapat membayangkan, andai kata sebuah bangunan atau rumah yang dibangun tidak menggunakan landasan atau fondasi yang kokoh, maka ketika terjadi goncangan atau terjadi terpaan, baik itu angin, baik itu apapun yang memudahkan atau membuat suatu rumah itu akan mudah menjadi runtuh atau roboh. Kenapa? Karena bisa jadi rumah atau fondasi yang kita bangun kurang kokoh, yang tidak mempunyai landasan. Maka di dalam kurikulum itu adalah landasan. Kalau kita perumpamakan pada rumah, maka itu adalah fondasi. Oleh karena itu, landasan kita memang harus kuat. Nah, demikian halnya dengan kurikulum, jika dikembangkan tidak didasarkan pada landasan yang tepat dan kuat, maka kurikulum tersebut tidak bisa bertahan lama dan bahkan dengan mudah dapat ditinggalkan oleh para pemakainya atau oleh para guru atau oleh pemangku kepentingan dalam pendidikan. Namun sebaliknya, kalau kemudian kurikulum atau landasan kurikulum kita dibangun dengan kokoh, landasan kurikulum kita mempunyai landasan yang kuat, maka insyaallah kurikulum akan bisa bertahan lama dan kurikulum akan menjadi pijakan utama dalam suatu pendidikan dan akan menjadi satu-satunya kurikulum yang bisa merubah terhadap perkembangan peserta didik dengan signifikan. Oleh karena itu, kita harus memahami terhadap landasan kurikulum. Nah, di landasan kurikulum ada empat landasan pengembangan kurikulum yang harus kita pahami bersama, harus kita ketahui bersama. Nah, dalam pengembangan kurikulum diperlukan landasan-landasan sebagai asas dalam melakukan kerja pengembangan kurikulum pendidikan.
Hal ini harus dijadikan acuan bagi seorang perumus kurikulum atau bagi seorang tim dalam penyusunan atau pengembangan kurikulum. Jika tidak, maka hasil kerja pengembangan tidak akan memiliki nilai efektivitas terhadap terwujudnya tujuan-tujuan pendidikan itu sendiri. Nah, hal di atas dirumuskan dari definisi landasan tersebut itu mengandung arti bahwa sebagai suatu gagasan atau kepercayaan yang menjadi sandaran, sesuatu prinsip yang mendasari. Jadi kalau kita perumpamakan seperti halnya contoh seperti landasan kepercayaan agama, dasar atau titik tolak ukur munculnya ketaatan dalam bentuk lahir yakni ibadah, maka dengan demikian landasan pengetahuan kurikulum ini dapat diartikan sebagai suatu gagasan atau suatu asumsi atau prinsip yang menjadi sandaran atau titik tolak dalam melakukan kegiatan pengembangan kurikulum. Seperti apa yang sudah saya sampaikan di awal, bahwa bisa diperuntukkan atau bisa menjadi contoh bahwa landasan merupakan fondasi bagi suatu bangunan atau bagi suatu rumah. Kalau landasannya kuat, maka kurikulum akan menjadi baik. Namun kalau fondasi tidak baik atau fondasi tidak kuat, maka bangunan itu mudah untuk menjadi roboh. Oleh karena itu, landasan yang dimaksud itu yang pertama adalah landasan filosofis. Nah, yang kedua adalah landasan psikologis. Dan landasan yang ketiga adalah sosiologis. Dan yang keempat adalah pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yaitu IPTEK. Nah, dari 4 landasan inilah perlu kita pahami bersama, perlu kita pelajari secara mendalam. Karena bagaimanapun juga bahwa landasan ini akan menjadi penentu terhadap pengembangan kurikulum selanjutnya. Nah, lalu apa landasan filosofis? Nah, kalau kita pahami bersama bahwa landasan filosofis itu merupakan pandangan-pandangan filsafat sangat dibutuhkan dalam pendidikan, terutama dalam menentukan arah dan tujuan pendidikan. Filsafat akan menentukan arah kemana peserta didik akan dibawa. Untuk itu, harus ada kejelasan tentang pandangan hidup manusia atau tentang hidup dan eksistensinya. Maka filsafat atau pandangan hidup yang dianut oleh suatu bangsa atau sekelompok masyarakat tertentu atau bahkan yang dianut oleh perorangan akan sangat mempengaruhi terhadap tujuan pendidikan yang ingin kita capai. Nah, sedangkan tujuan pendidikan itu sendiri pada dasarnya merupakan rumusan yang komprehensif mengenai apa yang seharusnya dicapai. Nah, terus tujuan pendidikan memuat pernyataan-pernyataan mengenai berbagai kemampuan yang diharapkan dapat dimiliki oleh peserta didik selaras dengan sistem nilai dan falsafah yang dianutnya. Dengan demikian, sistem nilai atau filsafat yang dianut oleh suatu komunitas atau akan memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan rumusan tujuan pendidikan yang dihasilkannya. Dengan kata lain, bahwa filsafat suatu negara tidak bisa dipungkiri akan mempengaruhi terhadap tujuan pendidikan di suatu negara tersebut. Oleh karena itu, tujuan pendidikan di suatu negara akan berbeda dengan tujuan pendidikan di negara lain, sebagaimana implikasi dari
adanya perbedaan filsafat yang dianutnya. Maka pengembangan kurikulum membutuhkan filsafat sebagai acuan atau landasan berpikir. Kajian-kajian filosofis tentang kurikulum akan berupaya menjawab persoalan-persoalan di sekitar kita. Apa saja? Maka pertama adalah bagaimana seharusnya tujuan pendidikan itu dirumuskan. Yang pertama. Dan yang kedua, isi atau materi pendidikan yang bagaimana yang seharusnya disajikan kepada siswa. Dan yang ketiga adalah metode pendidikan apa yang seharusnya digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan. Dan keempat, bagaimana peranan yang seharusnya dilakukan pendidikan dan pendidik dan peserta didik. Nah, inilah yang kemudian akan menjadi sebuah landasan filosofis bagi pengembangan kurikulum. Nah, terus yang berikutnya bahwa landasan yang kedua adalah landasan psikologis. Nah, pendidikan senantiasa berkaitan dengan perilaku manusia. Disadari atau tidak bahwa pendidikan senantiasa berkaitan dengan perilaku manusia. Dalam setiap proses pendidikan akan terjadi yang namanya interaksi antar peserta didik dengan lingkungannya, baik lingkungan yang bersifat fisik maupun lingkungan yang bersifat sosial. Nah, melalui pendidikan ini, bagaimana bisa diharapkan adanya suatu perubahan perilaku peserta didik menuju ke dewasa atau menuju pendewasaan, menuju pemikiran karakter pendewasaan terhadap perkembangan peserta didik. Baik dewasa dari segi fisik, baik dewasa dari segi mental, baik itu dewasa dari sisi emosional, baik itu dewasa dari sisi moral, intelektual, maupun sosial. Harus diingat bahwa walaupun pendidikan dan pembelajarannya adalah upaya untuk mengubah perilaku manusia, akan tetapi tidak semua perubahan perilaku manusia tersebut atau peserta didik mutlak sebagai akibat dari intervensi program pendidikan. Sekali lagi perlu kita ingat bahwa walaupun pendidikan dan pembelajaran adalah upaya untuk mengubah perilaku manusia, akan tetapi tidak semua perubahan perilaku manusia atau perilaku peserta didik itu mutlak sebagai akibat dari intervensi program pendidikan. Nah, terus perubahan perilaku peserta didik dipengaruhi oleh faktor kematangan dan faktor dari luar program pendidikan atau lingkungan. Nah, kurikulum sebagai alat untuk mencapai tujuan program pendidikan sudah pasti berhubungan dengan proses perubahan perilaku peserta didik. Sekali lagi bahwa sudah pasti akan ada hubungan, mempunyai hubungan dengan proses perubahan perilaku peserta didik. Nah, kurikulum bagaimana bisa diharapkan dapat menjadi alat untuk mengembangkan kemampuan potensial, menjadi kemampuan aktual peserta didik serta kemampuan-kemampuan baru yang dimiliki dalam waktu yang relatif lama. Nah, lalu pengembangan kurikulum ini harus dilandasi oleh asumsi-asumsi yang berasal dari psikologi, yang meliputi kajian tentang apa dan bagaimana perkembangan peserta didik, serta bagaimana peserta didik itu belajar. Kondisi psikologis adalah kondisi karakter psikologis manusia sebagai individu yang dinyatakan dalam berbagai bentuk perilaku dalam interaksinya
baik di dalam lingkungan, ya, maka akan menentukan terhadap perilaku peserta didik, ya, yang kemudian akan menjadi ciri khas, ya, atau perilaku merupakan ciri dari kehidupan yang tampak maupun yang tidak tampak, yakni perilaku kognitif, afektif maupun psikomotorik. Karena di dalam penilaian asesmen peserta didik akan mencakup 3 asesmen yang tidak bisa kita pungkiri, tidak bisa kita tinggalkan. Apa? Yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik. Yang sampai saat ini kita di dunia pendidikan untuk melakukan asesmen terhadap peserta didik, maka itu ada kognitif, afektif, dan psikomotorik. Nah, itu yang kemudian kita dari landasan psikologis. Setidak-tidaknya, ya, atau minimal terdapat 2 bidang psikologi yang mendasari pengembangan kurikulum. Ya. Yang pertama adalah psikologi perkembangan dan yang kedua adalah psikologi belajar. Nah, psikologi perkembangan merupakan ilmu yang mempelajari tentang perilaku individu pribadi anak didik atau peserta didik yang berkenaan dengan perkembangannya. Sekali lagi, bahwa psikologi perkembangan perkembangan merupakan ilmu yang mempelajari tentang perilaku individu pribadi anak didik atau peserta didik yang berkenan dengan perkembangannya. Dalam psikologi, perkembangan yang dalam tertentu disamakan dengan ilmu jiwa atau perkembangan. Nah, di dalamnya dikaji tentang hakikat perkembangan, terus tahapan perkembangan anak atau aspek-aspek perkembangan, tugas-tugas perkembangan individu, serta hal-hal lain yang berhubungan dengan perkembangan individu yang semuanya dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan mendasari pengembangan kurikulum. Untuk dijadikan landasan dalam mempertimbangkan bobot belajar pada masing-masing tingkatan atau jenjang, serta beban belajar yang mesti diselaraskan dengan tingkat perkembangan psikologi dan kejiwaan peserta didik. Itu dari landasan psikologi. Nah, landasan yang ketiga adalah landasan sosial budaya. Landasan yang ketiga adalah landasan sosial budaya. Nah, kurikulum dapat dipandang sebagai suatu rancangan pendidikan. Sebagai suatu rancangan, kurikulum menentukan pelaksanaan dan hasil pendidikan. Kita bisa maklumi bahwa pendidikan merupakan usaha mempersiapkan peserta didik untuk bisa terjun ke lingkungan masyarakat. Salah satu tujuan yang perlu kita pahami bersama. Nah, pendidikan bukan hanya untuk mendidik semata, atau pendidikan bukan hanya untuk pendidikan semata. Namun, memberikan bekal pengetahuan, memberikan bekal keterampilan, serta nilai-nilai untuk hidup. Karena peserta didik hidup dalam kehidupan. Oleh karena itu, peserta didik memang perlu untuk dibekali terkait dengan pengetahuan keterampilan. Diberi bekal untuk pengetahuan nilai-nilai dalam kehidupan dan mencapai perkembangan lebih lanjut di masyarakat. Terus peserta didik berasal dari masyarakat, mendapatkan pendidikan baik formal maupun informal
dalam lingkungan masyarakat dan diarahkan bagi kehidupan masyarakat pula. Lebih spesifik bahwa dari masyarakat untuk masyarakat. Peserta didik atau anak didik kita dari masyarakat juga akan kembali untuk masyarakat. Bagaimana ia mampu untuk hidup di tengah masyarakat dengan yang baik, memahami terhadap norma-norma sosial, memahami terhadap budaya-budaya sosial, memahami etika moral dan ketentuan-ketentuan baik itu yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Bagaimana bisa hidup di masyarakat dengan nyaman. Itu yang kemudian perlu kita bekali bagi peserta didik tentunya. Nah, kehidupan masyarakat itu dengan segala karakteristik dan kekayaan budayanya menjadi landasan dan sekaligus acuan bagi pendidikan. Sekali lagi, kehidupan masyarakat dengan segala karakteristik, dengan segala berbagai macam budaya, berbagai macam kebiasaan-kebiasaan pola-pola hidup masyarakat di dalam suatu masyarakat tertentu, maka menjadi landasan sekaligus acuan bagi pendidikan. Oleh karena itu, bahwa pendidikan harus memahami terhadap perkembangan kehidupan masyarakat. Dengan berlandaskan kepada landasan sosial budaya ini. Dengan pendidikan, kita mengharapkan melalui pendidikan dapat lebih mengerti dan mampu membangun kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, tujuan, isi, maupun proses pendidikan harus disesuaikan dengan kebutuhan. Disesuaikan dengan kondisi, disesuaikan dengan karakteristik dan perkembangan yang ada di lingkungan masyarakat itu sendiri. Karena setiap lingkungan masyarakat masing-masing memiliki sistem sosial budaya tersendiri yang mengatur pola kehidupan dan pola hubungan antar anggota masyarakat. Itu sudah pasti dalam setiap kelompok masyarakat. Sehingga ada yang namanya tradisi, sehingga ada yang namanya budaya, kebiasaan masyarakat lingkungan, pemahaman masyarakat. Terus bagaimana juga bahwa peserta didik itu juga akan dibentuk oleh masyarakat. Terus ada dua pertimbangan sosial budaya yang dijadikan landasan dalam pengembangan kurikulum. Ada dua landasan atau ada dua pertimbangan sosial budaya yang dijadikan landasan dalam pengembangan kurikulum. Yang pertama itu adalah setiap orang dalam masyarakat selalu berhadapan dengan masalah. Anggota masyarakat yang belum dewasa dapat dalam kebudayaan. Maksudnya manusia belum mampu menyesuaikan dengan cara kelompoknya. Yang pertama. Terus yang kedua, kurikulum dalam setiap masyarakat merupakan refleksi dari cara orang berpikir yang kemudian menjadi pembiasan. Karena itu, untuk membina struktur dan fungsi kurikulum perlu memahami kebudayaan atau perlu memahami kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, para pengembang kurikulum itu harus memahami, harus mampu mempelajari dan memahami kebutuhan masyarakat. Terus juga harus mampu menganalisis kekuatan serta potensi daerah. Jadi bagi tim pengembang atau bagi pengembang kurikulum harus memahami itu. Jadi memahami terhadap bagaimana mampu mempelajari dan memahami kebutuhan masyarakat. Apa sih kebutuhan masyarakat di era saat sekarang ini? Yang kedua, juga harus mampu menganalisis budaya masyarakat, kebutuhan budaya masyarakat tempat sekolah itu berada, di mana sekolah itu berada. Terus yang berikutnya juga
menganalisis kekuatan, ya, menganalisis kekuatan serta potensi daerah. Karena dalam setiap daerah mempunyai potensi, mempunyai kekuatan, atau mempunyai kelebihan. Nah, yang berikutnya juga menganalisis syarat dan tuntutan tenaga kerja. Karena di era sekarang tuntutan tenaga kerja itu begitu ketat, ya, sangat selektif. Ketika peserta didik kita tidak siap, ketika peserta didik tidak dibekali dengan matang, maka akan tergilas. Maka peserta didik ketika sudah kembali lagi kepada masyarakat, maka tidak bisa apa-apa, tidak memiliki keterampilan apapun, sehingga hanya menjadi penonton dan penikmat, tapi tidak bisa mengambil peran di masyarakat. Nah, terus juga pengembangan kurikulum itu harus bisa menginterpretasikan kebutuhan individu dalam kerangka kepentingan masyarakat. Itu harus mampu demikian. Jadi dari penjelasan tersebut dapat diungkapkan bahwa melalui pendidikan manusia mengenal peradaban masa lalu, turut serta dalam peradaban sekarang, dan membuat peradaban masa yang akan datang. Jadi ketika kita mampu menganalisis terhadap apa yang sudah tadi saya sampaikan, menganalisis dan memahami terhadap budaya masyarakat setempat sekolah itu berada, menganalisis kekuatan serta potensi daerah, menganalisis syarat dan tuntunan tenaga kerja, termasuk juga bagaimana mempelajari dan memahami terhadap kebutuhan masyarakat, maka peserta didik itu bisa mengenal terhadap peradaban masa lalu, ya, masa lalu, dan juga turut serta dalam peradaban yang saat sekarang ini, dan juga mampu membuat peradaban masa yang akan datang. Nah, penerapan teori atau prinsip atau hukum dan konsep-konsep yang terdapat dalam semua ilmu pengetahuan yang ada di dalam kurikulum harus disesuaikan dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Sehingga hasil belajar yang dicapai oleh peserta didik itu lebih bermakna dalam hidupnya. Oleh karena itu, pengembangan kurikulum hendaknya memperhatikan kebutuhan-kebutuhan masyarakat dan perkembangan-perkembangan masyarakat. Jadi itu dari landasan sosial budaya. Nah, yang berikutnya adalah landasan yang keempat, itu landasan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang sering kita sebut dengan IPTEK, ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, sejak abad pertengahan, ilmu pengetahuan dan teknologi mengalami perkembangan yang sangat pesat. Ya, sangat pesat. Berbagai temuan teori-teori baru terus berlangsung hingga saat ini, dan dipastikan ke depan akan terus semakin berkembang. Sekali lagi, bahwa ke depan akan terus semakin berkembang yang namanya pengetahuan dan ilmu teknologi, terus berkembang. Nah, dalam abad pengetahuan saat sekarang ini diperlukan masyarakat yang berpengetahuan tentang standar mutu yang tinggi. Kita harus mampu mengukur standar mutu yang tinggi. Terlebih berkaitan dengan teknologi, komunikasi dan jaringan. Sifat pengetahuan dan keterampilan yang harus dikuasai oleh masyarakat, ya, sangat beragam dan sangat canggih. Maka disinilah diperlukan kurikulum serta diperlukan kurikulum yang disertai dengan kemampuan metakognisi dan kompetensi untuk berpikir
dan belajar bagaimana belajar, memilih dan menilai terhadap pengetahuan, serta mengatasi situasi yang ambigu dan adaptif terhadap ketidakpastian, karena berbagai penemuan teknologi baru terus selalu berkembang dan berkembang. Oleh karena itu memang landasan ilmu pengetahuan dan teknologi itu mau tidak mau juga harus berdasarkan kepada landasan ilmu teknologi. Seperti contoh pada saat sekarang ini bahwa kita sebagai peserta didik maupun pendidik, maka mau tidak mau harus paham tentang bagaimana pembelajaran daring, bagaimana menggunakan dan memanfaatkan internet, bagaimana bisa kita belajar tidak harus bertatap muka, tetapi dari jarak jauh. Inilah yang kemudian kemajuan teknologi. Dan saat sekarang ini tidak lagi menjadi asing bagi kita, bagi peserta didik, bagi tenaga pendidik, tidak asing lagi dan bisa untuk melakukan. Tidak hanya menjadi penonton, tidak bisa kita kemudian menjadi penonton di era sekarang ini. Bagaimana kita memanfaatkan yang namanya teknologi, menggunakan teknologi dan memanfaatkan teknologi. Tidak bisa kemudian kita menjadi penonton. Maka harus berperan, mengambil posisi, mengambil peran. Bagaimana teknologi itu bisa bermanfaat keberadaannya. Itu pengembangan kurikulum, landasan kurikulum itu ya yang berlandaskan kepada ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, yang terakhir, bahwa mengingat begitu pentingnya pengembangan kurikulum demi kemajuan pembangunan kualitas SDM atau sumber daya manusia, maka sangat penting bagi seorang akademisi itu, bagi mahasiswa, bagi dosen, bagi guru, memahami bagaimana kurikulum itu harus dikembangkan. Karena kurikulum, baik pada tahap kurikulum sebagai ide, baik kurikulum sebagai rencana, baik kurikulum sebagai pengalaman maupun kurikulum sebagai hasil dalam pengembangannya, harus mengacu atau menggunakan landasan yang kuat dan kokoh agar kurikulum tersebut dapat berfungsi serta berperan sesuai dengan tuntutan pendidikan yang ingin dihasilkan seperti yang tercantum dalam rumusan tujuan pendidikan nasional yang telah digariskan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Itulah intisari dari landasan pengembangan kurikulum. Itulah kesimpulan yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang sudah saya sampaikan bisa memberikan pencerahan bagi mahasiswa mengenai tentang landasan kurikulum, landasan pengembangan kurikulum tentunya. Oleh karena itu, sangat berharap bagi kalian bahwa bisa melakukan yang namanya pemutakhiran, bisa melakukan pengembangan terhadap pengembangan kurikulum. Semoga pertemuan kali ini kalian dapat belajar dengan baik dan mampu untuk mengeksplor berbagai sumber, berbagai referensi untuk memahami berbagai landasan, untuk memperdalami, untuk mempelajari 4 landasan dalam pengembangan kurikulum yang telah materi ini saya jelaskan. Itu yang bisa saya sampaikan.
Kurang dan lebihnya saya pribadi mohon untuk dimaafkan. Semoga apa yang sudah saya sampaikan barusan bisa bermanfaat bagi kalian semua dan bisa dikembangkan sebagai hasanah keilmuan. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas shiratal mustaqim, wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.